mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang dan kami bersyukur, kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Dan Tuhan sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, sekali lagi membawa hati kami tunduk di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat pagi juga Grace Life Kids. Hari ini ibadah bersama-sama dengan Papa dan Mama, dan biarlah mari kita konsentrasi mendengar firman Tuhan. Dan nanti kalau ada hal-hal yang anak-anak kurang mengerti bisa bertanya kepada Papa Mama di rumah. Nah saudara, ini minggu pertama di bulan April dan tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian Alkitab dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Sebuah peristiwa yang terjadi mungkin tidak lama sebelum Yesus kemudian disalibkan pada waktu Jumat Agung. Nah saudara, saya akan membacakan di dalam versi TB2, saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Kita akan baca sebagian demi sebagian, dan yang pertama kita melihat dari ayat 32 sampai 34 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Nah saudara, Markus mengatakan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, sementara di belakangnya murid-murid tercengang. Dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Nah saudara, kalimat ini memberitahu kita seperti apa suasana waktu itu, yaitu mencekam. Saudara, pada waktu itu perlawanan kepada Yesus sudah sangat memuncak. Para pemimpin agama Yahudi sudah berulang kali berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Dan di Yerusalem akan ada hari raya orang Yahudi. Artinya Yerusalem akan sangat ramai, banyak orang Yahudi berkumpul. Tetapi di tengah situasi seperti itulah, Yesus justru mengajak murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Saudara, maka pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan terjadi di sana? Nah saudara, sebetulnya Yesus tidak menyembunyikan kepada murid-muridnya apa tujuan dia datang ke dunia. Berkali-kali Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia datang untuk mati. Berkali-kali dia sudah katakan itu. Saudara, di Markus pasal 8, setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, maka dicatat saudara, Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, artinya dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, sangat jelas sekali. Lalu di Markus 9, ketika dia mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Sekali lagi sangat jelas sekali. Saudara, maka di Alkitab kita, bagian Markus 10 yang tadi kita baca diberi judul pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Karena sudah ketiga kalinya Yesus menyampaikan hal yang sama. Bahwa dia akan ditolak, dia akan dibunuh, dia bangkit kembali di hari yang ketiga. Tetapi kali ini, saudara, di Markus 10, di pemberitahuan yang ketiga ini, Yesus menjelaskan dengan lebih detail. Yang pertama, dia akan mengalami semua itu di Yerusalem. Dia akan ditolak, dia akan dibunuh, bukan di tempat lain, tapi di Yerusalem. Detil kedua, saudara, Yesus menambahkan dia akan dijatuhi hukuman mati. Artinya, dia bukan dibunuh dengan diam-diam, tetapi dia akan diadili secara publik dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, bahwa dia akan ditolak bukan saja oleh bangsa Yahudi, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Karena dia diserahkan kepada bangsa-bangsa lain.
Dan detil yang keempat dia tambahkan, kali ini Yesus bukan sekedar berkata dia ditolak, dia dibunuh, tapi dia akan sebutkan juga mereka akan mengolok-olok dia, meludahi dia, mencambuk dia, baru membunuh dia. Dan saudara, semua detil ini Yesus katakan sambil berjalan menuju Yerusalem. Artinya saatnya sudah di depan mata, sangat dekat sekali. Maka suasana mencekam itu terasa jelas ketika mereka berjalan ke Yerusalem. Markus berkata, Yesus berjalan di depan dan murid-murid tercengang. Alkitab TB menerjemahkannya cemas. Mereka cemas. Nah, saudara, kita tidak tahu persis apa yang mereka rasakan, tapi mungkin para murid menangkap suasana yang tegang itu dari kalimat Yesus, atau mungkin dari sikap Yesus, atau mungkin mereka cemas karena mereka tidak mengerti. Kalau semua peristiwa yang Yesus sebutkan itu akan terjadi di Yerusalem, lalu mengapa Yesus mengajak kita ke Yerusalem? Saudara, mereka tidak mengerti itu. Dan ironisnya, saudara, sebetulnya para murid memang tidak pernah mengerti apa yang Yesus katakan tentang penderitaannya. Saudara, orang bilang begini, saudara, kadang-kadang kalau dibilangin gak denger-denger begitu ya, itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, begitu kan. Tapi saudara, itu sebetulnya masih mending, karena paling gak pernah masuk. Semoga mungkin ketinggalan sedikit sebelum dia keluar, begitu. Tapi ini para murid, diceritakan berkali-kali tentang penderitaan Yesus. Masuk pun enggak, saudara, sama sekali. Saudara, dari mana kita tahu itu? Markus 8, setelah Yesus pertama kali menyampaikan tentang penderitaannya, baru dia bilang dia akan menderita, dibunuh dan seterusnya. Petrus langsung menegur Yesus, tidak mungkin itu terjadi. Engkau Mesias, Raja, Juru Selamat, kok menderita? Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mengerti. Markus 9, setelah Yesus kedua kalinya menyampaikan tentang penderitaannya, para murid kemudian langsung ngobrol di tengah jalan, siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, bayangkan Yesus baru menyampaikan bahwa dia, guru mereka, akan menderita dan dibunuh. Mereka malah langsung kemudian berdebat, siapa di antara kita yang paling hebat? Siapa yang paling disayang Yesus? Siapa yang paling punya talenta? Siapa yang paling dipercaya? Kira-kira seperti itu. Dan kali ini di Markus 10, setelah Yesus ketiga kalinya menyampaikan tentang penderitaannya, terjadilah peristiwa yang memalukan ini. Saudara, mari kita lihat ayat 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin kau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Namun kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, saudara, Yakobus dan Yohanes berkata begini, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Saya nggak tahu apakah ada dari saudara yang pernah memulai doa dengan kalimat seperti begini. Tuhan, aku punya permintaan, tapi janji dulu engkau harus lakukan apapun yang aku minta. Saudara pernah nggak berdoa begitu? Sangat kurang ajar, saudara. Tetapi Yesus dengan sabar meladeni mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Yesus tidak bilang, mulai kurang ajar muridku, begitu ya. Tapi dia bilang, Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu mau kalau begitu? Dan yang mereka mau adalah supaya nanti di kemuliaan, mereka bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Saudara, mari kita pikir begini, apa sih sebetulnya yang ada di dalam pikiran Yakobus dan Yohanes? Mereka tahu Yesus akan ke Yerusalem, mereka sudah dengar Yesus akan mati di sana, tetapi semua itu tampaknya tidak ada di dalam pikiran mereka. Masuk pun tidak, saudara. Satu-satunya yang mereka pikirkan adalah Yesus akan ke Yerusalem, suasananya memang tegang, tetapi dia akan mengalami kemuliaan di sana. Maka mereka ingin berbagian di dalam kemuliaan itu. Dan tidak tanggung-tanggung.
Yang mereka minta adalah duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Saudara, itu adalah posisi kehormatan. Tangan kanan dan tangan kiri. Dan jelas saudara, posisi itu hanya untuk 2 orang. Sebelah kanan, sebelah kiri, gak ada tempat lain. Berarti tidak ada tempat lain bagi 10 murid yang lain. Artinya saudara, yang mereka inginkan adalah posisi tertinggi. Melebihi semua yang lain. Tidak heran saudara, 10 murid yang lain marah kepada mereka. Kalau 2 orang itu duduk sebelah kanan sebelah kiri Yesus, kita di mana? Kira-kira begitu. Dan saudara perhatikan, mereka bukan marah karena Yakobus dan Yohanes kurang ajar, tapi karena mereka kalah cepat. Mereka pun mau yang sama sebetulnya. Dan mereka keduluan oleh Yakobus dan Yohanes minta itu. Nah saudara, saya kira sampai di bagian ini, kita akan dengan mudah berkata murid-murid Yesus keterlaluan, kebangetan. Tetapi saudara, ketika membahas bagian ini, Timothy Keller mengingatkan kita begini. Kita tidak seharusnya berkata, bagaimana mungkin orang-orang bodoh ini terus tidak mengerti. Bukan. Tapi kita seharusnya berkata, apa yang kita sendiri tidak mengerti. Apa yang kita sendiri tidak mengerti. Saudara, saya tidak ingin kita membaca kisah ini, lalu kemudian berpikir bahwa kita lebih baik daripada murid Yesus. Dan akhirnya kita akan menjadi sama seperti mereka. Tetapi saudara melihat apa yang dilakukan para murid, khususnya Yakobus dan Yohanes, harusnya membuat kita rendah hati. Karena ternyata salib, keselamatan, mengikuti Yesus adalah hal-hal yang sangat sulit untuk dimengerti. Saudara bayangkan mereka sekian lama ikut Yesus. Mereka melihat banyak hal yang Yesus kerjakan. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Bahkan sudah 3 kali Yesus berkata tentang penderitaannya. Tetap tidak mengerti. Sangat sulit untuk mengerti. Dan kesulitannya bukan karena Tuhan yang merahasiakan. Tetapi karena kita punya asumsi yang salah. Kita punya kesombongan di dalam hati. Ada cara berpikir yang egois. Itu yang membuat kita buta untuk bisa mengerti. Dan itu yang terjadi pada para murid. Saudara mungkin sudah berkali-kali mendengar tentang kekristenan. Dan saudara tidak percaya. Saudara pikir tahu, mengerti. Saudara bahkan menghina mungkin orang yang percaya. Karena iman Kristen tidak masuk akal. Tapi betulkah begitu? Lalu mengapa ada miliaran orang yang percaya? Mengapa ada begitu banyak orang yang jenius yang percaya? Mungkinkah masalahnya adalah ada sesuatu yang memang tidak dimengerti? Saudara, demikian pula kita yang percaya. Seringkali kita juga merasa kita sudah mengerti arti mengikut Tuhan. Kita mengerti arti pelayanan. Karena dari dulu kita sudah jadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya banyak hal kita tidak mengerti. Saudara, kalau ditanya apa arti mengikut Tuhan, apa arti melayani Tuhan, saya yakin setiap kita punya jawaban berbeda. Misalnya, mengikut Tuhan adalah setia membaca firman Tuhan dan berdoa. Tapi betulkah? Banyak orang setia membaca firman Tuhan dan berdoa tapi hatinya penuh kepahitan. Apakah itu mengikut Tuhan? Atau melayani Tuhan kita bilang adalah komitmen memberikan yang terbaik. Tetapi betulkah itu? Karena banyak orang komitmen memberikan yang terbaik di dalam yang dia sebut pelayanan. Tapi sebetulnya tidak ada gunanya bagi kerajaan Tuhan. Apakah itu melayani Tuhan? Saudara, banyak orang sibuk melakukan banyak hal yang dia sebut pelayanan yang sebetulnya bukan pelayanan. Maka banyak hal saudara di dalam kekristenan, kita seharusnya berkata begini, apa yang kita sendiri tidak mengerti? Ketika kita melihat orang menderita, ketika kita melihat orang berdosa, ketika kita melihat kejahatan demi kejahatan, apa yang kita sendiri tidak mengerti? Karena sangat mungkin kita punya asumsi yang salah, ada kesombongan dalam hati, ada cara berpikir yang egois, maka obatnya hanya satu, kerendahan hati. Saudara, maukah kita rendah hati dan tidak merasa benar dan tahu semuanya? Tanpa itu kita akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti para murid. Maka kita selalu perlu bertanya, Tuhan, apa yang saya salah? Tuhan, apa yang saya pikirkan dan saya pikir benar tapi salah? Tuhan, apa asumsi saya yang salah? Apa kesombongan saya? Apa keegoisan saya? Apa yang saya tidak mengerti sebetulnya? Kita lanjutkan saudara cerita ini. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka pikir mereka tahu. Mereka pikir mereka mengerti, tapi mereka tidak mengerti. Dan dia mengingatkan mereka. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Saudara, cawan
adalah gambaran penghakiman Tuhan. Baptisan juga adalah gambaran penderitaan dan kematian yang berarti seperti ditumpahkan kepada Yesus. Maka Yesus seperti sekali lagi menyampaikan tentang penderitaannya. Aku akan mengalami penderitaan, aku akan menerima cawan penghakiman Tuhan, aku akan disalib. Dapatkah kamu juga menanggungnya? Dan sekali lagi saudara, di dalam kebutaan mereka langsung menjawab, kami dapat. Luar biasa. Saudara, bagi Yohanes dan Yakobus tujuan mereka adalah kemuliaan. Tujuan mereka adalah menjadi yang terbesar. Dan demi mencapai itu, kalau harus menanggung penderitaan, mereka akan tanggung. Demi menjadi besar. Jawaban Yesus kemudian menjelaskan maksudnya. Bahwa memang mereka akan menderita. Walaupun penderitaan yang akan mereka alami beda dengan yang dialami Yesus. Tapi ya, mereka akan menderita. Tetapi sekalipun mereka menderita, mereka tidak akan mendapatkan posisi kemuliaan yang mereka inginkan. Saudara, Yesus berkata begini, aku tidak berhak memberikannya. Dan Yesus tidak menjelaskan lebih jauh apa maksudnya, tapi poin Yesus jelas. Jalan menuju kemuliaan bukan dengan keinginanmu untuk jadi yang terbesar. Bukan. Jalan menuju kemuliaan juga bukan dengan usahamu atau penderitaanmu. Bukan. Tapi ada jalan lain. Dan saya kira saudara, kita tidak bisa tidak mengingat bahwa nanti ketika dia tiba di Yerusalem, Yesus akan ditinggikan bukan di atas tahta, tapi di kayu salib. Dan akan ada yang di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Dua orang penjahat yang juga disalib. Yang satu sekalipun sudah menderita di salib, tetap tidak percaya dan akhirnya binasa. Yang satu lagi percaya. Dan Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama denganku di surga. Maka sama seperti dua penjahat yang menderita disalib di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus itu. Yakobus dan Yohanes akan mengalami penderitaan juga. Tapi itu bukan jalan menuju kemuliaan. Karena jalannya hanya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus melihat murid-muridnya tidak mengerti, dia kumpulkan mereka. Mari kita lihat ayat 42 sampai 45. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus sedang bicara tentang bagaimana menjadi yang terbesar. Dan Yesus menggunakan sebuah prinsip yang sangat umum diterima waktu itu. Bahwa pemerintah bangsa-bangsa akan bertindak sebagai tuan, pembesarnya akan sewenang-wenang. Di zaman itu adalah hal yang sangat umum. Dan prinsipnya saya kira berlaku sampai hari ini. Saudara, hari ini banyak orang bicara soal influence. Punya pengaruh kepada orang lain. Banyak orang bicara soal dihormati, dianggap besar oleh orang lain. Dan caranya dari dulu sampai sekarang sama. Kamu harus punya kuasa, kamu harus punya harta, punya koneksi yang baik. Dan orang akan takut untuk tidak menghormatimu. Itu terjadi dari dulu sampai sekarang, sesuatu yang umum dilakukan oleh orang. Tapi Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Sekali lagi saudara, Yesus mengajar mereka rendah hati bahwa apa yang mereka pikir benar ternyata tidak benar bagi Tuhan. Karena bagi murid-murid Yesus, jalan untuk menjadi besar, jalan untuk punya pengaruh, jalan menuju kemuliaan, bukan dengan punya kuasa, harta, koneksi, tapi justru dengan menjadi pelayan. Yesus berkata, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini sangat radikal. Saudara, panggilan ini diberikan bukan kepada orang yang memang adalah hamba dan tidak punya pilihan. Itu namanya terpaksa. Tapi panggilan ini diberikan kepada orang yang punya pilihan, yang bisa untuk dilayani, bisa untuk berkuasa. Dan Yesus minta, jadilah hamba untuk semua orang.
Dan kalau ini tidak dilakukan dengan terpaksa, berarti Yesus memanggil kita untuk berkorban. Dan disitulah kebesaran seorang murid Yesus. Saudara, dan siapa yang menjadi teladan bagi kita? Yesus sendiri. Ayat 45 saudara tadi berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dengan mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, itu menunjukkan dia punya hak untuk dilayani. Dia bisa minta dilayani. Dia punya pilihan untuk dihormati. Tapi dia malah melayani dengan rela. Penuh pengorbanan. Sampai apa? Sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, menebus itu berarti membeli kebebasan dari seorang budak atau dari seorang tawanan. Dan orang yang menebus harus membayar sangat mahal yang seimbang dengan nilai budak itu atau dengan nilai kejahatan dari tawanan itu. Dia harus bayar lunasi supaya kemudian bisa mendapatkan kebebasan. Dan pertanyaan yang sederhana adalah, mengapa Allah tidak langsung mengampuni saja semua orang? Mengapa Yesus harus menebus dosa kita? Mengapa Yesus harus menderita sampai mati untuk mengampuni kita? Jawabannya saudara ada dua sisi. Di satu sisi, kalau Allah lakukan itu, maka dia tidak adil. Karena dosa hukumannya adalah maut. Dan kalau Allah mengampuni tanpa ada orang yang menanggung maut, maka dia tidak adil. Dan Allah tidak bisa tidak adil. Harus ada yang menanggung hukuman maut. Di sisi lain, kalau Allah lakukan itu, maka dia tidak kasih. Saudara, kalau saudara mengasihi orang yang tidak punya masalah, tidak ada harga yang harus dibayar. Semua menyenangkan. It costs you nothing. Tidak ada sesuatu yang perlu saudara lakukan dan berkorban untuk itu. Kalau orang itu semua menyenangkan. Tapi kalau saudara mengasihi orang yang di dalam masalah, orang yang terluka, saudara tidak bisa tidak mengasihi dia tanpa berkorban. Ada harga yang harus saudara bayar, ada penderitaan mereka yang harus ikut saudara tanggung. Maka pengampunan selalu costly, sangat mahal. Dan karena dosa hukumannya maut, dan kita tidak akan mungkin bisa membayarnya, dan karena Allah mengasihi kita, maka nyawanya dia berikan. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Costly, sangat mahal. Itulah sebabnya ketika Yesus ditolak, diolok-olok, diludahi, dicambuki, bahkan disalibkan sampai mati. Yesus tidak panggil pasukan malaikat untuk menghajar semua orang itu, tidak. Tapi dia malah melayani, mengasihi sampai mati bagi mereka. Bahkan di saat kematiannya dia masih berseru, Bapa, ampuni mereka. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan izinkan saya mengutip Tim Keller sekali lagi. Jika dijantung dari cara pandang kita akan dunia, inti dari cara pandang kita akan dunia adalah seseorang yang mati bagi musuh-musuhnya. Maka jalan untuk kita menjadi besar bukanlah kuasa dan kendali, tapi melayani. Tapi ada jebakan di sini. Saudara, karena kalau kita melayani, supaya kita menjadi yang terbesar. Bukankah sebetulnya kita sedang melayani diri sendiri? Kalau kita berusaha hidup tidak egois untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar di depan sana, bukankah sebetulnya kita sedang egois? Kalau kita mengasihi supaya orang kemudian menghormati kita, bukankah sebetulnya kita sedang mengasihi diri sendiri? Saudara, demikian pula kalau kita melakukan kebaikan, supaya kita diterima oleh Tuhan, kita berbuat baik, kita beribadah, kita melayani, kita memberikan persembahan, supaya Tuhan memberikan yang kita ingini. Kalau itu tujuannya, maka sebetulnya kita berbuat baik, beribadah, melayani, memberikan persembahan, semua untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Dan ini jebakannya. Cara satu-satunya lolos dari jebakan ini adalah dengan memandang kepada Yesus. Saudara, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Kalau Yesus sudah mengasihi kita waktu kita memusuhi dia. Kalau Yesus menjanjikan kemuliaan kepada kita, padahal kita adalah orang yang hina dan berada dalam kubangan dosa. Maka Yesus sudah membuktikan kita sangat dikasihi oleh dia. Maka kita tidak perlu membuktikan diri. Kita tidak perlu takut tidak dikasihi. Kita tidak perlu berusaha menjadi yang terbesar. Semua anugerah yang dia berikan buat kita.
Seorang bernama Nikolaus von Zinzendorf. Dia adalah seorang bangsawan Jerman yang hidup di abad ke-18. Dia menjadi salah satu pendiri dari gereja Moravia dan menjadi uskup di gereja itu. Sepanjang hidupnya, salah satu hal yang terkenal, dia terus mencurahkan hidupnya untuk menolong orang. Sampai dikatakan dia menghabiskan seluruh hartanya. Dan yang menarik saudara adalah, apa yang membuat dia hidup seperti itu? Apa yang membuat dia melakukan itu? Diceritakan waktu dia berusia 19 tahun, dia mengunjungi sebuah art gallery dan dia melihat lukisan dari Domenico Fetti. Sebuah lukisan yang menggambarkan Yesus mengenakan mahkota duri. Dan lukisan ini begitu menggerakkan hati Zinzendorf. Di bawah lukisan itu ada tulisan di dalam bahasa Latin. Saudara mungkin tidak terlalu terlihat di layar. Kecil di bawah situ ada tulisan di dalam bahasa Latin, sebuah kalimat yang ditanyakan Yesus kepada kita semua. Dan tulisan dalam bahasa Latin itu artinya adalah, semua ini aku lakukan bagimu. Apa yang kau lakukan bagiku? Semua ini aku lakukan bagimu. Apa yang kau lakukan bagiku? Kalau kita mengerti ini, kita akan lari ke dunia yang gelap ini. Run to the darkness. Ke dalam dunia yang penuh kegelapan dan melakukan yang sama seperti Yesus. Kita tidak harus menolong orang. Tapi kita ingin menolong orang. Karena Yesus sudah melakukan terlalu banyak bagi kita. Kita tidak mengerjakan semuanya untuk kepentingan kita. Kita hidup melayani dan mengasihi bukan untuk diri kita, tapi karena Yesus dan untuk Yesus. Kita menjadi hamba dan pelayan bagi semua orang, bukan untuk diri kita, tapi karena Yesus dan untuk Yesus. Saudara, menjelang Jumat Agung, mari kita ingat kembali apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. A life given for many. Hidup yang dibagikan kepada banyak orang. Kalau kita adalah orang yang menerima hidupnya itu, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kalau itu yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dua pertanyaan, reflection questions buat kita. Yang pertama, dalam hal apa kita perlu belajar lagi rendah hati dan menjadi hamba? Dalam hal apa kita kembali perlu belajar lagi rendah hati? Tidak mengejar sesuatu untuk diri kita, tidak merasa kita tahu yang terbaik, terbenar, tapi kita selalu rendah hati lagi dan menjadi hamba seperti Yesus. Dan yang kedua, apa yang akan kita lakukan bagi Yesus? Saudara, biarlah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menuntun kita. Mungkin hidup kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin berapa puluh tahun lagi. Tapi biarlah pertanyaan ini terus menggema dalam pikiran kita. Kalau Yesus sudah lakukan begitu banyak untuk kita, apa yang akan kita lakukan bagi Yesus? Saudara, masing-masing masuk ke dalam waktu doa, berespon kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa membalas kasih.
Apa yang Kau lakukan bagi kami terlalu besar, terlalu ajaib. Hanya tolong kami untuk hidup sebagai orang yang bersyukur. Tolong kami untuk hidup memberikan apa yang kami bisa. Bukan bagi kami sendiri, tapi karena Yesus dan untuk Yesus. Tolong setiap kami yang lemah ya Tuhan. Ketika kami melenceng, ketika kami malas, ketika kami mulai hidup egois bagi diri kami, Tuhan tegur kami. Tarik kami lagi. Dan biarlah hidup kami juga menjadi hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.